Kalau dulu lahir pertama namanya wiladatun jasmaniyah, lahir secara jasmani untuk diterima sebagai amanah, untuk dididik dan dibesarkan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Hari ini saudara Sulhan, saudari Musdalifah kembali lahir yang kedua kalinya, namanya wiladatun ruhaniyah. Bukan lahir sebagai amanah, tetapi mereka lahir untuk menerima amanah, amanah sebagai suami dan amanah sebagai istri. Dulu Nabi ketika beliau menikah dengan Khadijatul Kubra, orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu bergembira semua, berbahagia semua. Kenapa? Khadijah adalah perempuan yang terhormat, yang kaya raya, yang low profile, oleh orang yang sangat baik, dan dipertemukan oleh Allah dengan seorang pemuda yang dikenal cerdas, jujur, dan memiliki perilaku yang tidak ada tandingannya pada masa itu. Sehingga ketika menjelang pernikahannya, sahabat Rasulullah, sahabat Muhammad pada saat itu, karena beliau belum diangkat sebagai Rasul, demikian pula sahabat-sahabat Khadijah dan keluarga mereka berdua itu merasa sangat bahagia, begitu bahagianya mereka, senang mereka. Tetapi dalam kondisi keluarganya sedang bergembira, ternyata Rasulullah pada saat itu murung dan sangat bersedih. Pamannya pada saat itu mendekati ponakannya dan bertanya, "Wahai Muhammad, hari ini kami semua bergembira dengan rencana pernikahanmu dengan Khadijah. Semua gembira, semua berbahagia dengan rencana ini. Tetapi kenapa engkau justru bersedih dan menangis?" Apa jawaban Rasulullah pada saat itu, Muhammad pada saat itu, karena beliau belum diangkat sebagai Rasul? "Saya menangis karena saya ingin hari bahagia saya disaksikan oleh ayah saya. Tetapi ternyata ayah saya jauh sebelum saya lahir sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hari ini saya bersedih. Saya bersedih karena saya ingin ibu saya tercinta yang melahirkan saya hadir menyaksikan hari kebahagiaan saya. Tapi hari ini saya akan berbahagia, ibu saya sudah dipanggil oleh Allah jauh sebelum saya dewasa. Saya masih kecil, ibu saya dipanggil oleh Allah. Hari ini saya bersedih," kata Rasulullah, "karena saya ingin kakek saya yang membesarkan saya, yang mendidik saya, turut bisa menyaksikan dan merasakan hari bahagia saya. Tapi ternyata beliau juga dipanggil jauh sebelum hari bahagia ini tiba, saya rasakan." Itulah yang membuat Rasulullah SAW bersedih. Karena itu kepada saudara Sulham, saudari Musdalifah, patut rasanya saudara bisa berbahagia. Hari ini orang tua Anda masih ada mendampingi saudara, bahkan menjadi wali dan mendoakan saudara. Dan tidak ada doa yang paling dahsyat yang ada di muka bumi ini kecuali doanya Nabi kepada umatnya dan doanya kepada orang tua, doanya orang tua kepada anaknya. Dan Anda berdua masih bisa mendapatkan itu. Tidak semua orang yang menikah, mungkin di antara kita di sini tidak semua merasakan kebahagiaan itu, bahwa duduk berbahagia di pelaminan ternyata masih bisa disaksikan oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, pesan moral yang Rasulullah ingin sampaikan kepada kita pada saat beliau bersedih ketika beliau menjelang hari kebahagiaannya, mengajarkan kepada kita bahwa sebahagia apapun kita, jangan pernah kita melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Dalam hal ini salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup ini adalah orang tua kita. Sehebat apapun kita hari ini, sesukses apapun kita hari ini, itu bukan prestasinya kita, tetapi itu adalah prestasinya orang tua kita. Kalau kita mau lihat di mana prestasinya kita, di mana kehebatan kita, lihat sejauh mana kita bisa mengantarkan anak kita sukses. Lihat sejauh mana kita bisa mengantarkan anak kita menjadi anak yang baik. Disitulah prestasi kita. Hari ini yang kita rasakan, yang kita alami, itu adalah prestasi dari kedua orang tua kita. Itulah sebabnya sehingga dalam Al-Quran pernikahan itu diistilahkan dengan mitsaqan ghaliza, ikatan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran itu hanya ada 3 kata mitsaqan ghaliza. 2 diantaranya adalah perjanjian antara Allah dan Rasulnya, dan 1 diantaranya adalah perjanjian
perjanjian antara laki-laki dan perempuan seperti yang baru saja dilewati oleh saudara Zulham yang kita kenal dengan ijab kabul dalam pernikahan. Allah mensejajarkan ijab kabul dengan perjanjian antara Allah dan Rasulnya. Allah mensejajarkan antara ijab kabul janji seorang laki-laki untuk membahagiakan seorang perempuan sebagai pasangannya dengan janji antara Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam Islam tidak banyak peristiwa ibadah yang diawali dengan khutbah. Hanya ada dua, Pak. Satu adalah salat Jumat diawali dengan khutbah, dan yang kedua adalah ijab kabul diawali dengan khutbah. Ini menggambarkan bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral, ikatan yang sangat kuat, misalkan galiza. Kenapa diistilahkan ikatan yang sangat kuat? Karena ini bukan cuma mengikat antara saudara Zulham dengan Musdalifah, tetapi ini yang mengikat antara Musdalifah dengan mertuanya, mengikat antara Zulham dengan mertuanya. Kata mertua itu hanyalah istilah, tetapi sesungguhnya mereka berdua adalah orang tua yang wajib kita hormati. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Jangan pernah anggap remeh pasangan kita. Mungkin ketika seorang suami menyakiti istrinya, mungkin suaminya tidak bisa, istrinya tidak bisa membalas. Tetapi ingat, Allah Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, kata Rasulullah. Wahai para suami, wahai para laki-laki, hati-hati kalian dengan pasanganmu, dengan istrimu. Kenapa? Innakum akhastumuhunna bi kalimatillah. Engkau mengambil dia dengan kalimat Allah. Sebelum kita nikahkan, diminta untuk bersyahadat, berjanji di hadapan Allah. Wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kehormatannya, harga dirinya dihalalkan kepadamu juga dengan kalimat janji di bawah perjanjian, di bawah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seorang suami menyia-nyiakan istrinya, sesungguhnya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat keras, sangat berat. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah seorang perempuan berani melangkahkan kaki keluar rumah tanpa seizin suaminya, melainkan setiap langkah kakinya dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah dan para malaikatnya. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan melakukan dosa di luar rumah, maka yang pertama dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah adalah suaminya. Karena itu saya tidak menasehati, tetapi sedikit pengalaman bahwa hari ini banyak orang menikah, tetapi tidak sedikit orang bercerai. Ada 3 penyakit, kalau bisa jangan sampai ada dalam rumah tangga, tetapi mungkin satu hari ini kita bahas karena panjang-panjang yang terasa waktu ini. Ada satu penyakit yang tidak boleh ada dalam rumah tangga kalau sudah berkeluarga mati. Ada namanya zaikun nazar. Kalau kita sudah menikah, jauhi penyakit zaikun nazar. Apa itu zaikun nazar? Saya tidak tahu kalau bahasa Mamujunya atau bahasa Mandarnya. Tapi kalau orang Bugis, dia bilang balala mata, kita. Sudah menikah nih masih suka perhatikan orang lain. Sudah punya istri di rumah, tapi masih suka memberikan perhatian lebih kepada perempuan yang bukan istrinya. Dan memang banyak laki-laki begitu, Pak. Kalau istrinya curhat, cuek. Tapi kalau istrinya orang curhat, boleh perhatikan sekali. Tapi tidak ada di sini. Kalau ada, angkat tangan supaya tahu yang mana orangnya. Atau sebaliknya, ada perempuan, ada di suaminya, tapi kalau update status di Facebook seolah-olah masih single, tidak pernah menampakkan fotonya suaminya, hanya seolah-olah dikira masih cewek. Nah, itu namanya zaikun nazar. Hati-hati dengan pandangan tak. Jadi itu nomor-nomor yang ada di HP yang itu tempat-tempat tak curhat, buang maki, dihapus maki, jangan disimpan nih. Apalagi kalau itu adalah masa lalu tak. Karena seindah pun apapun masa lalu, jangan bilang ada istilah mantan terindah. Ada mantan tak? Anggaplah tidak ada. Ya walaupun ada. Jangan tertipu dengan kata-kata mantan terindah. Karena seindah apapun mantan, kalau kita bawa masuk ke dalam rumah tangga tak, pasti hancur dalam rumah tangga tak. Karena itu lupakan semua itu. Makanya Nabi sampaikan kalau keluar rumah kita lihat perempuan cantik, besok-besok Zulham keluar kita ada kita lihat perempuan cantik, tertarik hati tak, pulang kita cepat di rumah tak. Dia bilang Nabi pulang kita cepat di rumah tak. Kenapa? Dia bilang Nabi apa yang kita lihat di luar itu juga ada di rumah tak. Jadi kalau tergoda di luar, pulang kita cepat di rumah tak. Kenapa? Apa yang ada di luar sama dia di rumah tak. Nah, kita juga perempuan,
Karena Nabi mengatakan kalau keluar suami tak lihat sesuatu di luar tertarik pulang ke rumah, makanya perempuan juga di rumah. Nabi mengatakan jangan dipuasa karena tidak ada izin dari suami tak. Jangan sampai pulang suami tak mau makan siang, mau tunggu bobo siang puasa ki. Puasa itu harus kita batalkan puasa tak. Makanya ada dua keterampilan, saudari Musdalifah, dua keterampilan minimal harus ada dalam diri perempuan. Keterampilan merawat diri. Tidak harus make up, tapi minimal merawat diri. Ya karena memang mohon maaf tidak ada di sini saya lihat yang begitu. Di tempat lain misalnya yang jauh begitu. Banyak kasih yang perempuan kalau ada di suaminya dia bilang ada tuh suamiku, ada di cucuku, tidak perlu diperbaiki penampilanku. Akhirnya itu dasternya yang 7 kilo banyak selalu pakai. Ditanya ibu kenapa selalu itu daster tak ada yang suka kayak apa, ada dingin-dingin. Bagaimana tidak dingin-dingin? Ada 2 kali lipatnya lubang semua nih. Belum lagi mau bawa asap, mau bawa ada semua di situ. Nah, rawat ini tak harus kita selalu dalam keadaan berpenampilan baik di rumah. Ya, itu yang pertama yang harus dimiliki perempuan. Yang kedua modal yang harus dimiliki perempuan itu harus pandai memasak. Mohon maaf Pak, banyak juga perempuan tinggi sekali baiknya tapi sekalinya disuruh memasak biar air masak hangus. Tidak tahu memasak. Kalau ada perempuan seperti itu kasih kembali ke baiknya. Bisa di perempuan tidak tahu memasak boleh, tapi syaratnya cari laki-laki yang tidak tahu makan. Minimal 2 keterampilan itu harus dimiliki oleh seorang perempuan.